Perkenalkan, saya Farli Ramadan sebagai founder dan juga direktur marketing dari Kandang Juragan. Awalnya saat kuliah ya, jadi pas kuliah di tingkat akhir itu sebelum lulus saya bingung nih, kira-kira lulus mau ngapain gitu kan. Akhirnya di saat itu di tahun 2020 waktu itu saya belajar jualan hewan kurban, jadi reseller. Jadi karena emang saya ada ketertarikan di dunia peternakan gitu kan, akhirnya saya cari-carilah di sini peternakan siapa sih, dan alhamdulillah ketemu nih beberapa peternakan yang bisa saya jualkan produknya. Pada saat itu kan memang lebih banyak kambing dan domba gitu. Jadi waktu itu ya udah saya jualin tuh, laku waktu itu 30 ekor dari modal reseller gitu kan. Walaupun awal-awalnya saya ngambil dari peternakan-peternakan besar, tapi di akhir itu karena di sana sudah kehabisan stok, akhirnya saya ngambil dari petani-petani di sekitar sini gitu. Nah, dari petani itu ternyata keuntungannya lumayan gitu kan. Jadi saya bisa buat bayar UKT waktu itu, UKT semester 9 waktu itu kan. Akhirnya setelah itu karena saya juga enjoy menjalaninya dan juga ada hasilnya, akhirnya setelah lulus saya putuskan emang untuk fokus di bidang peternakan kayak gitu. Nah, setelah itu ya udah tuh saya lulus. Habis itu di akhir tahun 2020 saya belajar ke Jogja waktu itu ya, belajar ke Jogja. Terus di sana diajarin bahwa kalau misalkan mau dibuat peternakan itu awalnya dari pakannya dulu gitu. Nah, akhirnya saya nanam tuh waktu itu awalnya dari rumput pakcong dulu, rumput pakcong. Kemudian ada seorang teman yang mengenalkan ya ke Baby Biogen. Nah, waktu itu emang baru mau rilis, jadi baru selesai penelitiannya, baru mau rilis rumput Biogras, Biovitas, dan juga Bionutris. Nah, kita sebagai peternak kan lumayan nih dapat bibit gratis gitu. Dapat bibit gratis, ya udah akhirnya kita tanam juga gitu. Akhirnya di 2021 awal itu baru mulai panen kan, dan itu saya mulai jualkan tuh. Jadi kita mulai kenalkan ke masyarakat lewat Facebook, lewat YouTube, dan alhamdulillah tuh responnya bagus banget itu di awal 2021 begitu. Jadi saya mulai jualan dari situ, dan baru di akhir 2021 saya mulai penggemukan sapi pada saat itu dari teman-teman yang percaya kan. Kita kan di sini ada waktu itu saya modal kandang, terus ya kita dari teman-teman kepercayaan ya, dari teman, dari waktu itu ada dosen nggak ya, ada dosen juga. Ya udah satu ekor waktu itu akhirnya miara sekitar 17 ekor awalnya, 17 ekor. Jadi kalau dailynya saya dari pemasukan hariannya dari jual bibit rumput itu, karena pada saat itu memang belum banyak orang yang kenal, dan kita salah satu yang awal yang mengenalkan ke masyarakat. Jadi responnya alhamdulillah bagus. Dari situ juga penjualan juga bagus gitu sih salah satu dari awalnya. Kemudian baru di tahun 2022 itu saya pertama untuk mengelola hewan kurban sendiri ya. Jadi waktu itu alhamdulillah laku berapa ya, 80 ekor sapi dan 240 ekor kambing dan domba gitu. Itu ya sebenarnya di luar dari target ya, melebihi target saya alhamdulillah, walaupun memang pada saat itu lagi PMK. Jadi pertama itu kita walaupun jualnya bagus, secara keuntungan agak kurang bagus karena PMK itu banyak kos yang keluar ya, banyak biaya yang keluar, pengobatan harus ada yang jagain sampai tengah malam. Ya obat-obatannya banyak banget lah yang keluar gitu kan. Ya alhamdulillah baru selanjutnya kita mulai penggemukan lagi, semakin banyak yang percaya. Dari 17 ekor kita piara sekitar 35 ekor waktu itu penggemukan. Dan di tahun kemarin ini itu kita jual sapi sekitar 150 ekor, dan kambing dombanya nggak banyak karena emang kita nggak fokusin ya, cuma 50 ekor. Kurang lebih begitu sih mas. Saat ini Kandang Juragan ini berlokasi di Jalan Abdul Fattah nomor 1, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Jadi lokasinya sekitar 5 km dari kampus IPB Dramaga. Nah, luasnya kita di sini yang kita kelola sekitar 3 hektar, yaitu 2 hektar untuk
kebun hijauan, dan juga sisanya untuk kantor dan juga kandang sapi. Saat ini sapi yang ada di kandang kami 60 ekor untuk persiapan di Idul Adha. Kalau pegawainya sendiri itu sekarang total ada sekitar pegawainya sekitar 12 orang. 12 orang itu meliputi keamanan, terus juga maintain di kebun, untuk tim ngarit, dan juga untuk di kandang begitu. Kita juga termasuk yang aktif di sosial media ya, karena memang itu cara kita untuk mengedukasi dan juga melakukan pemasaran secara online. Itu ada di Instagram yaitu @kandangjuragan.id, terus di YouTube juga ada Kandang Juragan, Facebooknya itu namanya Sentra Pakan Ternak, dan juga ada di TikTok ya, TikTok @kandangjuragan.id juga sama. Jadi kalau untuk pakan ya, pakan saat ini kita fokus ada 2 ya, di hijauan dan juga di konsentrat. Kalau untuk hijauannya kita itu lebih banyak jual untuk keperluan bibit ya. Bibitnya yang unggulan di kita ada 2 ya, Biovitas, Biogras. Itu yang dari hasil penelitian dari BB Biogen. Kemudian ada Bionutris juga, Bionutris. Ada sisanya ada berbagai macam seperti pakcong, Zanzibar, terus kemudian ada Odot Super, dan Indigo Vera dan Indigo Vera. Kemudian kalau konsentratnya itu kita juga supply ke beberapa peternak di sini. Itu ya konsentrat jadinya itu harganya 4.200 ya, dan juga ampas tahu dan juga onggok ya kalau kita masih bisa supply-nya begitu. Kalau bibit itu startnya bervariasi sebenarnya, tapi startnya dari Rp400 kalau yang paling murahnya, sampai ya 1.000 lah paling mahal per stek, per batang. Sekarang kita ada namanya program titip sapi. Jadi ini program titip sapi bisa 2 sebenarnya, bisa untuk 2 tujuan ya. Pertama itu untuk investasi bagi teman-teman yang berminat untuk invest ataupun juga mulai mengerti usaha peternakan sapi, itu bisa banget ya. Itu startnya dari 21 juta. Itu nanti sudah all in ya, jadi udah mulai dari bakalan sapinya, kemudian biaya perawatan, terus biaya obat cacing dan juga vitamin, dan kita juga bikin namanya asuransi ternak mandiri gitu. Jadi asuransi ternak mandirinya jadi bisa diminimalisir segala risiko yang namanya juga yang berkaitan dengan makhluk hidup gitu kan. Terus kemudian yang kedua juga bisa untuk titip sapinya untuk kurban. Jadi misalkan teman-teman mau kurban nih, terus kan udah persiapan dari jauh-jauh hari, itu bisa pilih sapinya dari sekarang. Jadi nanti kita estimasikan bobot akhirnya berapa, kita kalikan, terus misalkan biayanya berapa, 25 juta, oh bisa mulai dari DP dulu, mulai dari 20%, seperti itu. Baru nanti sisanya dibayarkan sampai Idul Adha begitu. Kalau mau gabung untuk kemitraan titip sapi, itu bisa hubungi aja kontak Kandang Juragan di 0856 9390 06027. Jadi nanti kita bisa adakan pertemuan ya. Biasanya sih kalau alurnya yang udah tertarik itu biasanya kita adakan pertemuan baik secara online ataupun offline ya. Jadi ada misalkan kayak kemarin beliau itu kerjanya di Australia, terus tertarik di peternakan sapi, akhirnya kan nggak mungkin kesini ya. Jadi kita arrange meeting online. Baru setelah itu, setelah kita jelaskan secara mendetail tentang programnya, kemudian baru nanti kita kirimkan surat perjanjian kerjasamanya untuk dipelajari. Kalau sudah oke, nanti kita minta datanya untuk tanda tangan surat perjanjian kerjasama, baru milih sapinya, dan terakhir ditransfer untuk biayanya. Seperti itu sih. Bagi hasilnya itu 70% untuk pemilik sapi dan 30% untuk Kandang Juragan. Jenis sapinya kalau untuk program titip sapi ini di belakang saya ada sapi pegon atau sapi campuran ya, sudah cross lah ya, sudah crossbreed. Terus kemudian ada juga sapi limosin dan sapi simental. Oke, kelebihannya sebenarnya kan kita waktu itu cuma pengen dapat bibit gratis ya, tapi alhamdulillah ternyata banyak keunggulannya. Pertama, secara hasil panen sih, yang udah pasti kan orang senangnya tuh dari hasil panen. Hasil panennya lebih banyak dibandingkan jenis rumput lain yang unggul juga sebenarnya, kayak pakcong itu kita udah bandingkan tetap lebih banyak Biogras dan Biovitas, itu beda mungkin sekitar 20-25%, seperti itu. Kemudian yang kedua itu proteinnya juga bagus kan ya. Kalau untuk
Biovitas itu di angka 18%, yang mana itu sudah sangat tinggi sebenarnya untuk ukuran rumput, dan Biogras juga 14%. Itu udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan protein dari ternaknya. Kemudian yang keunggulan yang ketiga itu dia lebih toleran terhadap kekeringan. Jadi kan kondisi di Indonesia itu ada 2 musim ya. Di musim hujan pakannya berlimpah, musim kemarau tuh rebutan rumput. Jadi lebih toleran terhadap kekeringan, dan juga yang terakhir itu palatabilitasnya bagus. Jadi mau untuk sapi, kambing maupun domba, teman-teman juga yang beli bibit itu udah kasih testimoni ya. Jadi buat ternaknya itu bagus gitu hasilnya. Jadi sapinya doyan, kambingnya juga doyan, hasilnya juga secara pertumbuhan lebih baik gitu dibandingkan jika pakai rumput biasa. Ya, kendalanya ya pertama itu mungkin seperti yang Mas juga tanyakan ya. Jadi itu menemukan model bisnis yang bagus nih buat ternak sapi apa sih gitu kan, ketika untuk harian ya, terutama kan saat ini kita hanya mengandalkan dari Idul Adha kalau untuk sapinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dari segi sapi ya. Jadi sapi itu kan makhluk hidup gitu, makhluk hidup. Akhirnya kita pernah mengalami lah pasti mulai dari pertumbuhan sapinya nggak sesuai harapan ya kan, jadi secara keuntungan juga tergerus. Kemudian yang kedua, waktu itu ya ada wabah PMK itu lumayan menguras energi, tenaga, pikiran, dan juga biaya tentunya gitu. Dan kita juga bahkan pernah yang ngalamin sapi itu banyak yang mati gitu, karena ada satu wabah ya. Waktu itu sapinya sapi Bali ya, waktu itu sapi Bali, jenis Bali itu karena ada wabah ya, sebutannya mungkin orang bilangnya SE ya, wabah SE itu akhirnya itu sapi itu bisa mati dalam hitungan hari gitu. Jadi itu cukup buat kita pusing juga lah pada saat itu kan, tapi ya kita tetap jalan aja sih gitu. Jadi sebenarnya kan saya juga pasti sama ya, mungkin saya juga sama ketika ketemu dengan kendala itu juga pasti pusing juga kan. Ya pasti tentunya di awal perlu proses penerimaan dulu. Kemudian yang kedua ya harus sadar sih bahwa mau gimana pun ya masalahnya harus diselesaikan gitu. Apalagi misalkan kita juga ada tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap investor gitu kan. Jadi ya pada akhirnya gimana caranya kita mencari solusi. Intinya sih kita harus menjernihkan pikiran dulu ya, bahwa masalah itu mau kita stres atau enggak tetap harus diselesaikan gitu. Dan ketika kita sudah menerima dan punya pikiran yang lebih jernih dan positif ya, kita kan pasti punya tujuan ya. Misalkan dalam satu usaha itu pasti kita punya visi nih akan kemana gitu kan. Dalam perjalanannya pasti nggak mungkin lancar-lancar aja. Jadi kita ingat kembali visinya. Kemudian yang kedua yaitu menjernihkan pikiran untuk bisa mendapatkan solusi yang lebih baik gitu sih. Motivasinya ya, yang pertama sih kita harus sadari dulu ya, maksudnya upaya kita di pertanian itu kan bisnis yang pasti ada terus ya, panjang waktu gitu. Dan ini adalah pekerjaan yang mulia sebenarnya, karena kita menyediakan kebutuhan pangan untuk masyarakat gitu kan. Jadi itu pertama tentunya ya. Jadi kita tetap lebih semangat gitu ketika mau terjun gitu kan. Kemudian yang kedua ya harus lihat dulu potensinya memang ya. Jadi ketika kita mau suatu bisnis apa nih bidangnya, misalkan di peternakan sapi, kita harus tahu dulu potensinya dan risiko-risikonya gitu. Jadi sebenarnya semua bisnis itu bagus ya, yang penting kita tahu gitu kan. Harus tahu dulu potensinya. Kayak misalkan di sapi kita tahu nih potensi marketnya, setelah di riset ya, itu ada sekitar setiap tahunnya kurbannya sekitar 20 triliun. Artinya kita masih bisa penetrasi di situ kan gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah punya mentor tentunya. Jadi jangan sampai kita itu cuma berdasarkan asumsi-asumsi, berdasarkan nonton YouTube atau baca di website atau di sosial media. Kita harus tahu betul, maksudnya bidang yang akan kita masuki itu seperti apa, risiko-risikonya, peluangnya, dan juga sebenarnya potensial apa enggak sih kayak gitu. Jadi
Itu sih. Dan yang terakhir itu menurut saya cukup vital ya, mengenai mentor ya. Jadi kita harus tahu betul gitu, maksudnya karena mentor itu dia udah punya pengalaman dan udah melakukan kesalahan, jadi nggak usah pakai kesalahan kita gitu sih. Oke, kepada teman-teman Sinta ya, Sinta TV ya, Cinta Bang. kawan Sinta TV ya, jadi boleh nih buat anak muda, kita mumpung masih punya waktu yang panjang, masih punya banyak kesempatan, masih punya banyak energi, bolehlah eksplor di dunia usaha gitu, karena tentunya di dunia usaha ini walaupun memang berat dan ada risiko juga yang menghadang, tapi pastinya ada peluang yang tersembunyi juga di sana. Dan ketika kita usaha itu bentuk ekspresi diri kita juga, dan untuk memberdayakan kita bisa mempekerjakan orang, membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda ekonomi, dan terakhir itu nanti pada akhirnya berkontribusi juga untuk perekonomian Indonesia.